Pernah gak sih lo lagi buru-buru gitu, malah kena macet? Atau printer lo lagi error pas lagi butuh banget? Nah, itu yang dinamakan hukum Murphy. Jadi gini, pasti lo pernah ngalamin kan hal kayak apapun itu yang berbentuk kesialan. Mungkin lagi siap-siap mau berangkat, tiba-tiba malah hujan gede. Atau lo udah buru-buru, terus lampu merahnya panjang banget. Pernah juga lo lagi mau ngeprint buat dokumen presentasi atau apapun itu, tiba-tiba printernya malah rusak. Hal itu pasti menyebalkan sekali, bukan? Menyebalkan banget. Bahkan kejadian kayak gitu tuh gak cuma kebetulan gitu. Nah, ini yang dinamakan hukum Murphy. Yaps, hukum Murphy. Lo mungkin udah sering dengar, tapi nggak ngeh apa itu artinya hukum Murphy. Intinya gini, kalau ada yang bisa salah, pasti akan salah. Tapi sebenarnya hukum ini lebih dari sekedar sial-sialan biasa. Yuk, gue bahas di sini kenapa hukum Murphy ini kayak selalu ngikutin kita gitu, dan apa makna di baliknya. Jadi, hukum Murphy ini bukan hukum tertulis atau ilmu pasti yang diajarkan di sekolah-sekolahan atau dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ini lebih ke pola pikir yang diam-diam muncul dalam hidup kita. Seperti kenapa saat kita buru-buru atau butuh sesuatu dengan cepat, justru banyak terjadi masalah gitu. Entah itu printer rusak, internet lambat, atau mungkin macet pas lagi buru-buru sama waktu, atau apapun itu yang berbentuk mungkin kesialan. Nah, yang menarik dari hukum Murphy ini bisa kita kaitin sama cara kita bereaksi terhadap kejadian-kejadian negatif gitu yang terjadi di hidup kita. Otak kita tuh kayak lebih cepat ngeh sama yang buruk-buruk ketimbang hal yang biasa-biasa aja gitu loh. Richard Dawkins, ilmu biologi evolusi, pernah ngomong kayak gini soal ini. Katanya manusia emang lebih gampang inget hal-hal buruk. Sederhana banget, tapi efeknya besar di pola pikir kita. Dia bilang begini, otak kita disetting buat lebih nginget hal-hal yang negatif ketimbang hal-hal yang positif gitu. Jadi menurut si Dawkins ini ada alasan evolusi dibalik kenapa kita kayak lebih fokus gitu sama hal-hal yang buruk. Otak kita memang harus fokus sama hal-hal yang bahaya atau dangerous karena itu buat self defense kita. Jadi wajar aja kalau kita ngerasa kayak kesialan itu berulang-ulang kali gitu di hidup kita. Lo bayangin gini deh, hal-hal biasa kayak lo nyebrang jalan lancar atau naik angkot tanpa nunggu lama, itu biasa banget bukan? Atau di kehidupan lo tuh nggak ada masalah sama sekali dan hidup lo tuh anteng-anteng aja gitu, flat, datar. Tapi pas lo hampir ketabrak atau macet banget, atau lu kehilangan, atau lu kecopet, lo bakal inget itu seumur hidup kejadian hal tersebut. Ini bukti kecil dari hukum Murphy yang efeknya di otak kita sangat besar banget. Jadi kenapa sih hukum Murphy ini kayak muncul terus di hidup kita gitu loh? Sebenarnya gini, ini gara-gara cara otak kita memandang dunia. Pas sesuatu yang salah terjadi di waktu yang penting, kita langsung inget dan ngecap hal itu sebagai kesialan. Dan efeknya, kejadian itu terulang-ulang di pikiran kita. Hal-hal kecil kayak baterai HP habis pas lo lagi butuh banget, atau ada kerjaan numpuk pas lagi banyak banget deadline, itu kayak tanda bencana gitu loh. Jadi gak heran hal-hal negatif jadi kebawa-bawa terus di pikiran kita gitu. Ini juga karena kita sering ngerasa kurang persiapan gitu loh buat hal itu. Buat ngadepin situasi yang tiba-tiba kacau, sangat tiba-tiba. Jadi tiap hal yang bisa salah, ya bener-bener terjadi karena kita fokus sama efek dominonya gitu.
Jadi kalau ngomongin soal risiko, nggak mungkin lepas dari nama Nassim Nicholas Taleb. Di bukunya The Black Sound, dia bahas banget tentang kejadian tak terduga yang berdampak besar gitu. Taleb juga ngelihat hukum Murphy ini sebagai pengingat kalau kita hidup di dunia yang nggak bisa ditebak gitu. Dan itu bener-bener random gitu loh, acak. Taleb ini bilang gini, sebagian besar kejadian gak bisa kita prediksi, entah itu masa sekarang, masa depan gitu. Jadi intinya, meski kita udah persiapan setengah mati bahkan hampir mati, pasti akan selalu ada yang gak sesuai dengan rencana kita gitu loh. Ini kayak reminder buat lu selalu siap gitu sama apapun yang mungkin tiba-tiba jadi kacau karena faktor X atau faktor lain gitu. Menurut dia, cara mengatasin hukum Murphy ini ya itu dengan selalu punya plan B. Jangan terlalu yakin sama satu hal aja, tapi selalu ada backup buat jaga-jaga kalau ada yang gak sesuai sama rencana lo. Semacam lo punya rencana cadangan. Ketika rencana A lo atau plan lo gak berjalan dengan mulus dan malah berakhir dengan gagal, lo masih punya rencana XYZ atau MNOPQRSTU masih banyak gitu. Jadi masih ada rencana cadangan yang memang bisa buat nge-backup plan lu yang gagal. Jadi bayangin aja pas lu gak punya rencana A, B, C, D, E, F, G atau plan yang lain, lu tiba-tiba jalan di trotoar ketemu batu kecil yang bikin lu hampir jatuh. Otak lu langsung fokus kan, nganggep hal itu kejadian yang buruk atau nyebelin. Tapi waktu jalan lancar gitu dan gak ada masalah, otak lo gak terlalu peduli dan itu gak nyangkut di ingatan lo. Jadi bisa dibilang hukum Murphy ini dari cara otak kita nyimpen kenangan buruk. Ini sih kayak natural survival mechanism gitu. Jadi buat bikin kita selalu waspada. Tapi efeknya malah bikin kita mikir kenapa pas mulu ya gitu lah. Nah, lu pasti udah paham nih sekarang kenapa hukum Murphy ini sering muncul di hidup kita. Tapi tenang aja, lu gak perlu takut terus-menerus perihal itu. Ada beberapa cara buat nge-cheat efek hukum Murphy ini gitu loh. Jadi tipsnya mungkin. Pertama, yang gue tadi bilang, lu harus selalu punya rencana cadangan. Lo bisa mulai dari hal-hal kecil gitu, kayak nyimpen copy dokumen di cloud atau bawa powerbank tiap keluar rumah, atau persiapan hal-hal kecil yang bisa ngebantu banget buat ngatasin problem yang terjadi nanti. Kedua, lo juga bisa lebih fleksibel. Kadang kalau semuanya nggak berjalan sesuai rencana lo, yang penting bukan apa yang salah, tapi gimana cara lo menghandle situasi tersebut. Jadi lebih kayak mengantisipasi gitu. Ketika lo ketemu problem ini, lo tahu cara menghandlenya seperti apa gitu. Jadi hukum Murphy ini bukan cuma soal sial. Ini lebih kayak reminder buat kita supaya selalu siap ngadepin ketidakpastian dalam hidup kita. Otak kita memang cenderung ingat yang buruk-buruk, dan itu wajar. Tapi jangan biarin hal itu jadi bikin lo stuck atau flat di kehidupan yang seperti itu aja gitu. Semua orang pasti ngalamin hukum Murphy di beberapa titik hidupnya, dan itu bukan berarti hidup lo lebih buruk dari orang lain. Intinya, jangan takut sama hukum Murphy. Dengan persiapan yang benar, lo bisa banget ngelewatin apapun yang datang secara tiba-tiba dan boom gitu. Oke, segitu dulu buat hari ini. Kalau lo punya pengalaman seru tentang hukum Murphy atau yang gue bahas tadi, share di kolom komentar ya. Gue pengen tahu cara lo menghadapinya, dan gue juga pengen tahu cerita lo seperti apa. Sampai ketemu di next video berikutnya. See you. Jangan lupa nonton video berikutnya yang ada di channelku. Go cus, langsung aja ditonton semuanya dan jangan sampai ketinggalan. Eh, 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 eh.